Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeliatnya kemana nih? Oh, kesini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jadi mengawali tahun 2026 ini, aku lagi mau bikin kayak satu konten dengan tema baru di YouTube aku, namanya Bahas Musik, barengan sama ayah aku, Ikang Fauzi. Ayahnya Bella, Iya. numpang top. Apa Bella? Ini ngeliatnya kemana lagi? Oh, Bapak Ikang. Iya. Udah ini ya, kameranya banyak nih, Masya Iya, Allah bener. guys. Jadi di Bahas Musik ini ya pasti kita akan ngobrolin musik gitu ya, barengan sama ayah. Karena aku juga pengen tahu dari perspektifnya seorang ayah Ikang gitu, di zamannya dengan zaman aku, dengan generasi di bawah aku tuh pasti akan banyak sekali tema-tema yang menarik untuk dibahas gitu. Keren. Terkait dengan musik itu sendiri. Iya, kakak saya. Nah, buat hari ini aku tadi udah bilang juga sama ayah ya, aku Iya. tuh kayak pengen milih tema resistance songs throughout history. Jadi lagu-lagu yang bertema perlawanan, kritik sosial dari zaman ke zaman. Iya. Dan aku perhatiin setiap generasi tuh pasti akan selalu ada musisi yang bersuara di dengan tema-tema seperti itu gitu ya. Karena mungkin mereka ngerasa ada hal-hal yang tidak adil yang perlu disuarakan, dan biasanya tuh lagu atau karya seni tuh jadi media yang paling efektif gitu untuk Benar. kita bisa menyalurkan keresahan kita gitu. Kayak ada Ayah Ikang, ada Om Iwan Fals juga gitu kan. Iya, itu paling banyak. Betul gitu. Nah, terus juga kalau misalnya yang di teman-teman aku atau yang agak senior dikit, ada Efek Rumah Kaca, ada The Brandals gitu. Kalau di luar negeri tuh juga ada Rage Against the Machine gitu ya. Terus kalau sekarang tuh bandnya Baskara Fist. Terus ada juga Sukatani, itu juga maksudnya kalau ayah lihat tuh lirik-liriknya tuh kritik sosial semua dan tajam gitu, bukan yang main di pop-pop mainstream aman yang cinta-cintaan tuh, bukan kayak gitu. Tapi aku lihat di setiap era pasti selalu ada aja musisi-musisi yang tersentil untuk membuat karya-karya yang menyadarkan gitu ya. Even sekelas King of Pop Michael Jackson aja kan dia sempat tulis lagu, ayah tahu They Don't Care About Us nggak? Iya. All I wanna do is they don't really care about us gitu. Iya. Aku pas kritik sosial. Iya, maksudnya ya kan aku bukannya membeda-bedakan ya, cuman biasanya kan orang kalau ngeliat artis pop itu kan mereka lebih suka main aman kan. Yang penting transparan, lancar aja. Wih, transparan. Iya kan, bener kan? Iya. Karena kalau setiap bersuara kayak gitu, mungkin nanti aku juga akan nanya sama ayah gitu. Ayah dengan lagu Premannya tuh sempat menghadapi resiko nggak sih? Karena aku yakin seorang Michael Jackson yang segede itu, ketika dia nulis lagu They Don't Care About Us, dia pasti juga mengalami resiko. Karena lo udah berani bersuara, ya pasti apalah gitu kan. Nah kalau ayah pada saat lagu Preman itu meledak, meledak. Sebenarnya ember. Sebenarnya nggak cuma preman doang ya. Ada moral juga, terus ada kita bebas berkata, kita bebas berkarya, acungkan tangan tanda setuju gitu. Iya, benar. Ayah di UI itu ayah bikin lagu. Wah, itu ini ya, anak demo dulu ya. Iya. Ayah emang tawuran dulu. Demo terus, ribut tadi. Oke. Tapi zamannya Pak Harto tuh demo nggak boleh keluar di dalam kampus, dijagain sama tentara. Dijagain. Kakak mau tanya apa nih? Mungkin dari preman dulu kali. Preman dulu. Gini Kak, jadi prinsipnya nih ya, kalau ayah kan kebetulan gendernya rock ya. Jadi kalau rock itu ada rebellion, anti kemapanan. Ya. Maksudnya jadi emang kita ada tuh rebellion ya, terutama ada musik itu ada kenapa hingar-bingar, kenapa spontan, kenapa ribet gitu ya. Karena emang marah dari keadaan pada gitu. saat itu. Iya, jadi musik rock tuh lahir dari seperti itu, rebellion ya. Nah, jadi emang kalau dibilang banyak musik lagu-lagu dari musik rock itu bicara kritik sosial ya jelas aja, karena memang karakter daripada musik rock tuh mostly seperti itu. Tapi kalau kakak bilang ada musik kayak Michael Jackson, pop itu juga yang seperti itu kan ya. Tapi intinya karena memang dia sendiri adalah makhluk sosial dan dia ngerasain kalau ada kesenjangan sosial, ada hal-hal yang nggak benar, betul, ada hal-hal benar
dari permasalahan sosial ya dia suarakan juga ya, di bawah R&B dan sebagainya gitu. Tapi especially kalau rock tuh emang karakternya untuk itu. Makanya lagu-lagu Iwan Fals juga yang kebanyakan dia kan lebih ke arah country Bob Dylan ya. Tapi begitu dia kalau nyuarakan kayak Bento kayak apa yang dia kan lagunya banyak yang keren-keren anti sosial kritik sosial itu. Frankie juga nggak sih? Frankie juga saya lihat juga. Itu country dia. Country lebih ke country-nya gitu loh. Soft. Tapi kalau Iwan lebih banyak ke rocknya. Jadi memang emang paling cocok lah lagu-lagu pop, country, terutama rock ya untuk menyatakan secara emosional seperti itu. Nah ya bukan hanya preman pada saat itu ayah bikin lagu Kita Bebas waktu zaman sebelum 98 tuh kita kan terkukung nggak boleh ini nggak boleh itu ayah masih mahasiswa ayah bikin di UI ayah bikin lagu Kita Bebas jadi kita bebas berkata kita bebas berkarya acungkan tangan tanda setuju kita bebas berkata kita bebas berkarya acungkan tangan tanda setuju. Jadi pada saat itu merasa nggak gitu, bebas, marah gitu dalam situ. Iya emang zaman Pak Harto semua serba dikontrol gitu. Jadi kebebasan bersuara tuh nggak ada dulu. Jadi setelah 98 bablasan malah. Iya. Ya itulah. Iya, masyarakat kita seperti itu yang harus susah untuk mendapatkan suatu equilibrium yang baik gitu. Makanya kontrol sosial itu selalu harus ada gitu loh. Salah satunya lewat seni. Ada lagu moral bikin juga judulnya. Banyak lagu preman berdasi, ya, preman juga. Terakhirnya sama Ras Muhammad ya. Ras Muhammad jujurkan keadilan, inspirasi dari ibumu sayang. Itu luar biasa tuh. Jadi layaknya kalau musik rock emang seperti itu dia lebih cocok deh. Kalau ada tema-tema cinta juga tema-tema cinta yang sifatnya rada revolusioner gitu ya, nggak yang biasa, nggak cengeng-cengengan gitu kan ya. Gitu. Ya kontrol sosial itu penting banget kalau seandainya kamu waktu ayah bikin lagu preman itu hambatannya apa saja banyak banget Kak. Jadi waktu itu preman itu tidak boleh masuk ke TV. Ayah kan gimana tuh untungnya dari mana? Iya, jadi gitu kan ayah udah waktu itu sama Jackson Record ayah punya produser itu. Mana belum luar ada biasa TikTok, dia tuh ayah satu perusahaan sama Vina sama Om Frankie sama Utalike Mahua banyak jadi waktu itu Jackson Record salah satunya yang terkenal yang paling top produser pada saat itu ya selain Musika ya. Ya itu pada saat ayah udah keluar kan ayah udah ada lost test di TV sama waktu itu Edisut yang megang TVRI kan ya masuk ke acara kan Safari kan satu-satunya acara untuk promosi itu di TVRI waktu itu ya. RCTI waktu itu baru-baru muncul gitu. Tapi kalau bicara promosi itu TVRI Legend. Iya. Masih TVRI Safari. Nah di Safari itu ya dikasih tahu sama ini Edisut almarhum waktu itu. Kamu udah bisa sih, kamu udah begini bagus di lagu nih merakyat tapi syairnya nggak boleh katanya. Jadi tolong kasih tahu sama Ikang syairnya diganti aja hanya buat di TV doang. Gitu, hanya buat di TV doang katanya. Jadi nanti kalau udah ininya sih kasetnya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi di TV nggak bisa. Tapi aneh nggak sih? Aneh. Iya kan? Jadi pada saat itu ayah langsung bilang, ayah manggilnya sama produser Om kan waktu itu. Enggak Om, aku bilang. Ayah bilang enggak Om. Ya, itu ya kalau nggak salah 87 tuh lagi mulai ayah menikah sama ibu abis itu. Ayah 86 kalau nggak salah deh. Iya betul. Iya. Jadi ayah memutuskan untuk tidak bisa. Kenapa? Karena ini cerita soal tema preman ini panjang nih. Kalau ayah ceritain, iya kan? Itu satu episode sendiri tuh. Jadi intinya tuh ayah waktu itu main film sama ibu. Judulnya Biarkan Bulan Itu. Ayah jadi namanya Veriko itu jadi Are.
Are itu apa? Are itu preman Surabaya. Oh. Yang dulu dia banyak di Blok M. Anak-anaknya. Kalau ngomong ada Are. cok gitu nggak? Iya. Ya kan orang Surabaya gitu. Iya. Kasar sih. Bener. Gimana Pak? Cok. Wih, cok. Oh, pecok Cok, gitu. Iya. Tahu Maaf ya, nggak Bu. artinya cok, cacuk? Kasar itu. Iya. Aku malah Ibu Ica tahu aku dimarahin. Oh, iya. Ibu kan paling sebel. Kamu jangan ngomong kayak itu kan orang Surabaya ngomongnya begitu, tapi kamu jangan kayak gitu. Iya. Padahal ibu aku orang Surabaya tapi dia mannersnya bagus banget. Iya. Cuman temen aku yang Surabayaan gitu semua. Foto cok Iya, gitu. iya benar. Itu bercandaan tapi ini juga Emang kasar sih. kasar benar. Oh berarti dulu ayah pas acting jadi Are itu kayak gitu. Meriko itu jadi gitu figurannya itu preman beneran. Oke. Anak-anak apa tuh namanya? Ya itu. Jadi di jalanan lah ya yang gede di jalanan. Surabaya. Akhirnya berteman lah ya sama mereka. Saking asiknya berteman tuh maksudnya mereka juga senang ayah juga asik sama mereka. Ayah ngerasain ada setia kawanan di situ, ada komitmen yang luar biasa, saling bela gitu. Pokoknya kita udah kayak brotherhoodnya luar biasa. Oh gitu. Yang mana ayah pada saat itu ngerasa di UI sendiri pun pertemanannya nggak seperti itu gitu loh. Bahkan kita semakin tinggi pendidikan kita semakin transaksional hubungan pertemanan. Jadi pertemanan sesungguhnya ya dapat teman-teman yang preman itulah kita saling melindungi dan saling inilah gitu ya, saling dukung gitu loh. Okay. Nah, akhirnya sampai itu ayah bikin lagu itu. Mereka kan cerita, curhat, ada yang udah menikah waktu itu gitu, ada yang ini punya macam-macam susah dan mereka nggak punya pilihan lah katanya. Jadi ya mereka punya itu kebersamaan, itu yang jadi mereka itu yang mereka jadiin buat pekerjaan. Tapi gue juga tahu ini bukan pekerjaan yang baik, gue nggak mau anak gue nanti begini gitu. Jadi mereka tuh kayak begitu, manusia biasa tapi nggak punya pilihan. Yang akhirnya saya pikir salah gue juga nggak bisa ngasih kerjaan sama dia kan, ya kan? Dan salah sosial yang nggak percaya sesama kita gitu kan ya. Orang kan gitu kan, cenderung menilai kalau begitu ya. Luar. Betul. Iya, Nggak ada pendidikan, nggak ada apa, nggak dikasih kesempatan untuk bekerja dengan selayaknya mendapatkan upah lah gitu. Makanya mereka dengan cara seperti itu gitu loh. Jadilah lagu preman dengan liriknya seperti itu. Jadi di balik itu semua mereka tuh orang-orang yang sebenarnya ya saling brotherhoodnya tinggi, ya, komitmennya dan juga saling melindunginya, sayang sama keluarga dan sebagainya gitu loh. Jadi sangat manusiawi sekali gitu. Jadi begitu ayah dibilang nggak boleh menyuarakan hati mereka gitu di lagu preman itu, ayah bilang enggak. Karena udah punya kebangun kebersamaan dari syuting film itu ya. Lagu preman tidak ada di TV. Oh karena itu, padahal hampir masuk TVRI itu ya. Ayah dimarahin abis sama Om Jackson. Iya, Om Jackson. Betul, almarhum Jackson ya. Sampai putus hubungan kita, maksudnya dia marah sekali karena dia udah mempersiapkan uang banyak untuk bisa masuk TV untuk promosi dan sebagainya, dan kita sama-sama tahu ini lagu punya potensi bagus ya karena Yan Antono yang aransemen itu kan lagunya ska rock gitu ya, punk juga gitu kan, dan ya begitu hancur nggak boleh masuk TV. Tapi ternyata apa, blessing ya namanya lagu ya bagus, dia akan cari jalannya sendiri. Di radio masih bisa kan, di radio waktu itu akhirnya jadi inilah top lah waktu itu ya, top. Dan tahu dari mana lagi? Dari angkot. Angkot iya. Angkot pada saat itu kan radio. Iya kan? Enggak, angkot dia pakai kaset dia. Jeger. Angkot pada saat itu tuh zamannya angkot yang bunyinya pakai musik gitu. Horek kalau sekarang. Kayak horek sekarang horek ya, tapi dulu angkot. Angkot tuh dulu gitu, standarisasinya gaul, angkot yang gaul gitu yang disukain yang musiknya keras waktu itu. Gitu ya. Jadi preman banyak meledaknya lewat angkot itu gitu. Akhirnya ya ayah dapat banyak penghargaan ya. Dia dapat rockers terbaik, penyanyi rock terbaik, udah dapat ini lagu terbaik ya rock. Pada saat itu luar biasa ya. Ya hidup kita kan kerasa juga ya dari situ kan. Iya, alhamdulillah banget sih. Alhamdulillah. Padahal kita menyuarakan apa ya, ayah sih sebenarnya ayah itu kan menyuarakan suara-suara yang
sering kali nggak didengar. Nggak dengar. Banyak orang yang bilang juga, oh lu ngapain juga lu belain mereka katanya gitu Iya, kan. karena image-nya dianggap kriminal. bego ayah Iya. berlebihan dan bagaimana, tapi ayah melihat dari sisi yang berbeda gitu. Iya, benar lagi. Manusia tuh emang nggak ada yang sempurna, barang yang baik orang yang baik pun pasti ada cacatnya juga Iya, kan. iya. Orang yang cacat pun ada baiknya gitu ya. Benar, Jadi benar. ayah udah mulai ngelihat hidup tuh nggak hitam putih gitu loh. Ada orang yang kerjanya disuruh untuk melakukan ketidakbenaran, itu hanya tugas, tapi yang nyuruh orang yang selalu ngerasa atau di mata publik dirinya baik dan bersih. Oh iya. Tapi dia sebenarnya otak daripada yang membuat ketidakbenaran gitu, yang menyuruh orang, yang membayar orang dan sebagainya gitu. Iya. Dunia seperti itu, tidak hitam putih. Iya sih. Gitu. Benar lagi. Jadi ya dari situlah halangannya. Makanya ayah percaya bahasanya dengan kejujuran kita ya, dan melihat kita positive thinking dalam melihat dunia ini seperti apa ya, permasalahan sosialnya seperti apa, ayah pikir ini menjadi modal ayah itu ke depannya gitu loh. Ayah percaya gitu loh. Iya. Ikut-ikutan aja, orang bilang baik-baik, orang bilang jahat-jahat gitu. Terus semuanya tuh sangat Harus amat ada tergantung. critical thinking juga ya. Iya. Dan itu ya suatu keberanian ayah seperti itu, banyak ya orang yang setuju juga ya, apalagi orang-orang dari unsur yang berpendidikan ngelihat dunia itu seperti apa kan. Benar. Yang udah invest ya. Banyak hal lain yang bisa, permasalahan sosial yang bisa dijual ke publik ya kan. Preman apa menarik ya gitu kan ya. Pada saat itu mikirnya gitu. Iya. Kalangan itu Dan ya. pada saat itu kenapa yang bikin ayah jadi banyak juga apa tuh namanya laku waktu itu, zamannya itu preman dikarungin. Jadi orang-orang yang bertato, yang mabuk-mabukan, yang bikin rusuh di jalanan, itu dikarungin di zaman ditembak, dibuang. Oh gitu. Iya banyak. Itu kamu nggak tahu, kamu belum lahir, pas Belum. lahir. Ya. Oh. Gitu nak. Ya. Wow. Jadi ya itu zaman yang luar biasa ya pada saat itu ya. Demokrasi tidak seperti sekarang ini. Sekarang ya malah luar biasa juga kebablasannya malah gitu ya. Iya. Kita seolah-olah belum siap untuk berdemokrasi gitu, belum cukup cerdas untuk mendefinisikan demokrasi itu apa. Jadi kayak pokoknya bisa melakukan apa saja. Gitu. Iya. Tapi intinya kembali ke situ tuh, kalau pertanyaan kamu banyak permasalahan dari apa yang kita suarakan itu, ya karena ayah pada saat itu bukan hal yang benar atau salah ya, lihat wah ini menarik nih, ini sisi yang orang lain nggak tahu nih. Iya. Kan kehidupan mereka seperti Benar. gitu kan ya. Nah, kadang sebagai ayah musisi sampai sekarang masih insting berhubungan aja. sama mereka. Oh masih. Oh Masya Allah. Udah pada punya cucu kali sekarang. Tapi maksudnya udah nggak jadi preman lagi kan, apa masih? Dalam arti kata bukan di jalan ya. Iya. Maksudnya malah kita udah kehidupannya udah Iya, baik kan. cuman dia kayak begitu, mereka kan ada pangkat-pangkatnya juga, dihormatin juga kalau tua gitu kan. Oh. Iya. Oh iya ya benar. Iya. Kayak mafia ya. Iya. Lu kenapa jarang gini? Ngerti banget. Mafia ya. Yang bikin ayah apa ya, terenyuh gitu, apa ya, cair, apa tergugah ya. Pada saat mereka bilang gini, Bang, kalau ada apa-apa, Abang kasih tahu kita mati duluan buat Abang, katanya. Ya Allah. Saya baru kenal sama dia, emang akrab dan kita cocok gitu berteman. Tapi nggak ada teman saya ngomong kayak begitu tuh. Iya. Teman saya tuh semua transaksional. Makin tinggi pendidikannya makin ngelihat lu punya apa, gue punya apa, lu bisa kasih apa, gue kasih apa. Baru berteman. Sama sangat transaksional seperti itu. Iya. Mereka enggak mereka baru kenal mau ngeliat nih orang kayak baik nih asik gitu. mau nyerahin nyawanya sampai kayak gitu kan. Iya. Jadi ayah nggak boleh ada masalah. Benar, you don't see Dari that situ ya. ayah orangnya nggak mau cari masalah gitu, Iya, karena iya. khawatir. Iya. Kalau apa-apa nanti jadi ribut besar, malah susah kan. Iya. Benar. Kayak begitu Kak. Benar. Itu yang nggak ada di pergaulan sekarang. Iya sih. Pergaulan kita, pergaulan orang berpendidikan yang orang menganggap dirinya intelek dan sebagainya, ya seperti itulah, nggak ada yang jujur dalam bergaul kita ya. Iya. Yang apa adanya gitu ya.
Apalagi kalau kita bilang politikus, ya kan politikus lebih parah lagi dibilang hari ini berteman besok belum tentu. It's only a game. Iya, Nothing transaksional. personal, Iya. bukan hanya transaksional tapi nothing personal. Iya, Ributnya bukan ini hanya Bukan masalah berarti intrik benci, aja. iya, benar. Hanya intrik. Baik juga bukan berarti teman. Iya, iya hanya masalah ini apa tuh konflik kepentingan aja. Iya. Iya benar, emang gitu. Itulah faktor positifnya yang ayah lihat dari kehidupan yang lain yang selama kita pikir itu nggak benar, hitam dan apa ya kita pandang bukan sebelah mata lagi, pandang negatif ya. Iya. Ya karena mungkin mereka ternyata ngeliat dari kulit luarnya aja. Iya, Kalau sementara ayah kan orang ngobrol. politician kan, wah kita hargain kayak gimana hebat tuh begini, orang kuat punya kekuasaan, tapi kelakuannya kayak begini. Iya, benar-benar. Gitu. Iya emang dunia tuh kadang Saya lucunya bersyukur gitu. masih bisa jadi orang yang seperti itu ngelihat Iya, dari sudut pandang yang lebih luas kita. Iya, karena musik. Iya sih, dan ayah juga pada saat itu berani mengambil resiko ya dengan nggak ngerubah lirik. Iya. Just for the sake lagunya bisa masuk ke TV, karena takutnya kalau misalnya berubah lirik juga makna lagunya juga jadi berbeda nggak sih? Ya beda lah. Ayah yang paling ayah takutin, ayah kayak mengkhianati mereka. Oh iya. Karena sebenarnya ini kan lagu mewakili mereka kan. Seluruhnya udah Iya, membuka diri gitu loh. Ini kan mewakili mereka, tiba-tiba ayah hianati hanya karena ayah cari ya karir lah gitu ya, mungkin uang juga di situ pastinya kan. Iya. Ayah nggak worth it gitu. Ayah bilang nggak usah. Kalau itu dirubah ayah nggak usah. Udah langsung di TV nggak pernah ada. Iya benar. Nggak pernah ada lagu Preman di TV. Tapi tetap bisa meledak nih. Makanya Preman tuh nggak ada itunya zaman dulu, apa sih namanya? Video klip. Video klip. Iya, ada jangan main api ya. Iya. Iya, Ya, itu karena biasa kan Itu lagu-lagu. biasa lagu-lagu percintaan. Dan emang gampang dijual lagu-lagu tema-tema kayak gitu dibanding kritik sosial gitu. Jadi ya ayah ngerasa bener aja. Iya. Menurut ayah umur segitu ayah ngerasa melakukan hal yang bener lah. Mumpun belum ada keterikatan lebih jauh dengan orang-orang yang palsu lah pergaulannya gitu kan. Iya. Kita apa adanya gitu. Bener. Dan justru realnya tuh yang pas di jalanan itu yang Dan pas saya itu syuting meledak film. dengan semeledak-meledak yang sampai juta-jutaan kopi itu ayah dapat. And then after meledak itu what happened ya? Maksudnya ayah tuh emang sampai sekarang sebenarnya kan Iya sampai sekarang lagu ayah tuh masih baik, iya banyak kan. tapi Cuman ayah tuh yang melekat pertama kalau nggak Preman catatan si Boy. Iya. Gitu. Iya. Dimana Preman itu tidak pernah masuk ke TV dan tidak ada video klipnya. Tapi ayah image itu melekat dengan sosok Preman itu. Kalau Pope ya pop rocknya Salam Terakhir. Iya. Kamu kayak Benar, gitu. iya. Ya itulah Kak. Jadi emang karena saking apa ya kuatnya itu lagu tuh. Lagu-lagu ayah yang lain ketutup sama dia. Iya, padahal itu sempat kayak mau ditenggelamin tanda kutip kan, tapi mungkin ya lagu tuh Iya, kan menurut ayah kan ada lagu dia menemukan juga jalannya sendiri untuk yang bersinar sempet gitu. ayah nyanyiin di filmnya Oma Irama judulnya Moral gitu kan. Iya. Jadi ayah nganggep oh ini waktu itu udah mulai banyak korupsi gitu, orang-orang korupsi ini nggak bermoral banget nih, uang rakyat diambil saya. Yang Benny Kompo itu. Iya Benny Kompo. Di zaman sekarang manusia hidup berdesak-desak, sesat. Satu-satu akan musnah, itu korban persaingan hidup. Semua akan mati. Nah, tapi itu secara agak diganti kalau untuk filmnya, tapi di ininya di kasetnya tuh benar-benar lagu kritik sosial gitu. Oke. Bahwasannya sebenarnya kalau kita bicara keadilan itu impian semuanya ya. impian sejati. Benar-benar. Jadi keadilan tuh nggak akan pernah ada di dunia ini. Oke. Selama manusia masih seperti ini, dia bebas untuk bermain, melakukan, mempunyai pendapat dan juga memperjuangkan kepentingan masing-masing dan berbeda dalam melihat permasalahan. Ya, dan kadang egosentrisnya terlalu tinggi. Nggak bisa dikritik. Jadi kita kalau bicara keadilan itu nggak akan pernah ada kecuali kita selalu berusaha menuju ke sana, mengoptimalisasikan itu. Iya. Makanya saya bilang keadilan itu impian sejati sebenarnya.
Iya karena PR masih Jadi jauh. banyak orang yang pikir, oh kok ini gimana, masa iya sih? Kan keadilan itu hal yang sangat, ya kan? Iya sebenarnya iya. Didambakan setiap orang, tapi Iya, orang mempersepsikan keadilan dengan kepentingannya masing-masing. Iya. Even di Pancasila juga. Kalau ada seandainya keadilan tidak sosial. tidak berbenturan kepentingan dia, walaupun dia lihat ketidakadilan, dia diamin aja. Iya. Itulah. Jadi harus berobjektif sebenarnya. Iya. Iya kan. Benar. Tapi satu hal di lagu moral itu saya bilang juga, pada dasar itu manusia punya hati nurani di situ. Keluhuran ada dalam jiwa kita. Iya. Hati nurani, keluhuran itu pada dasar ya, apalagi orang Indonesia. Cuman kita menafikan aja gitu loh. Iya. Untuk urusan kepentingan itu. Jadi harus lebih sering jujur sama suara hati sendiri ya, nurani gitu. Iya benar kan, itu sebenarnya ngebedain kita antara manusia sama hewan kan ya, karena kita masih punya akal untuk berpikir kan. Iya. Tapi manusia yang kayak gimana dulu. Ya. Nah itu di dalam syair Ayah ada juga. Iya benar. Kenapa kita saling berebutan kayak hewan gitu kan? Iya. Seolah-olah mau dunia mau kelar besok gitu. Iya. Benar. Ya, itu kan manusia sekali gitu. Iya. Di moral tuh, lagu moral ada. Lagu moral guys, nanti ada di YouTube nggak lagunya? Ada. Nanti mungkin bisa di-insert sama Fajar ya. Oke. Tapi jadi Ayah tuh justru malah ngerasa dengan segala resiko yang pernah Ayah ambil dengan membuat lagu Preman, kemudian alhamdulillah lagu itu ya menemukan jalannya sendiri untuk bisa meledak dan diapresiasi oleh banyak orang gitu. Ada nggak sih orang-orang yang jadi terbantu atau terangkat derajatnya gara-gara lagu itu? Iyalah. Iya maksudnya. Jadi orang banyak yang relate ternyata selama ini. Ya orang kalau jadi, ngomong-ngomong kayak gini Kak, orang jadi terbuka pikirannya. Iya betul. Iya banyak juga yang salah kan. persepsi juga. Iya maksudnya dia jadi tidak melihat ini sebuah kehidupan tuh hitam putih seperti itu gitu loh. Ada sisi lain yang ada sisi lain, iya. Jadi mereka jadi kayak membuka ruang tersendiri gitu dalam melihat ini juga kan. Iya. Di balik itu semua kan, ya. Benar. Jadi di balik itu semua pada intinya manusia tuh pengen bahagia gitu. Iya, pengen sejahtera gitu kan. Dan Ayah bilang juga pas di lagu moral ini, kemenangan hanya ada pada jiwa yang cinta sesama. Bahagia hanya ada pada jiwa yang puas tertawa gitu. Jadi bahagia tuh hanya ada kalau kita happy bareng-bareng. Iya. Gak kayak sekarang. Ya kan, saya hidupnya happy begini. Ya, apa sih yang salah Indonesia asik banget begini. Lu ngelihat nggak ada yang nggak bisa makan, ada yang nggak bisa nyekolahin anaknya, ada yang, akhirnya mereka jadi preman, terus mereka digarong, terus mereka, akhirnya kan, kalau kita tidak peduli sama mereka, kita juga akan terusik suatu saat gitu. Seperti Ayah bilang kan, suatu saat kalau kita membiarkan ini perbedaan sosial yang begini tinggi dengan hanya membelakang kepentingan kita aja. Tidak melihat kepada kehidupan orang lain yang begitu banyak ketimpangan dan kesulitan yang luar biasa, mereka akan jarah rumah kita. Iya sih, benar. Mereka akan jarah rumah kita. Karena udah. Dan itu terjadi. Iya, udah terlalu jomplang ya. Terjadi. Dan kalau udah itu kita bilang, kenapa kok moral kita kayak begini? Iya, harus introspeksi. Ya, kalau orang Islam moral lo juga kayak gimana lo ngambil uang orang seenaknya aja. Iya kan? Iya. Uangnya kan sebenarnya buat biaya pendidikan rakyat kita, ya kan, buat biaya kesejahteraan mereka, itu yang diambil, yang dikorupsi. Benar. Itu sebab akibat gitu loh. Iya, sebab akibat. Tapi kadang mungkin aku pernah dengar ada istilah kayak gini. Jadi sebenarnya kejahatan itu kemarin tuh Ayah si Rodi kan di Blok M, ya kan? Ketemu lagi? Iya, bukan. Tapi dia nggak kenal Ayah, itu udah angkatannya udah jauh kan, maksudnya bukan sok preman tuh gimana, tapi maksudnya paling nggak, ya apa ya, ada suatu inilah penghargaan. Kan udah bayar parkir tuh, udah parkir. Blok M yang di mana? Di Blok M
Square ya. Blok M Square, bukan Blok yang M. deket SMA Ciki. Yang kayak pasar gitu pokoknya. tahu. Rame gitu, banyak makanan gitu. Iya. Kan masuknya itu udah bayar parkir. Iya, emang. Iya kan? Di dalam dimintain lagi. Kalau ayah bilang, saya Kang Fauzi nih, saya bentar lagi nih. Oh iya bang langsung kan. Gak dibayar. Nggak dibayar ya, iya. Tapi ya lo kalau nggak emaknya tuh suka kayak gitu, tahu jarang. Iya, polisi juga gitu ya. Padahal kayak, Pak maaf Pak, udah ngomongnya sopan tapi kayak polisi, siapa? Oke nggak apa-apa, hati-hati ya Pak gitu. Kalau yang ngegas parodinya kan, ayah cuma maaf Iya, ya Pak, maksudnya kan maaf. itu berarti kan ada kebaikan, ada Dari lagu ketulusan Preman itu, yang kita iya, berikan sama benar. mereka gitu kan. Kalau nggak Bener perusahaannya kan. Bener banget sih, Gitu. iya. Jadi dari lagu Preman itu, dari apa ya, keberanian ayah untuk merilis lagu Preman dengan segala resikonya, Iya. justru lagu Sementara itu orang yang nggak ada yang ngangkat berpihak ayah. pada itu. Iya benar-benar. Tapi lagu itu yang ngangkat ayah banget sih. Sangat. Dan sampai sekarang alhamdulillah yang aku lihat orang tuh respect sama ayah kayak, bapak lo preman gitu ya. Nah preman anak rumahan gitu. Jadi emang image lagu itu tuh sekuat itu nempel sama ayah gitu. Sampai ya aku sih berharapnya in a good way ya. Tapi orang tuh jadi respect dan inget ayah tuh karena lagu itu. Padahal lagu ayah tuh sebenarnya banyak. Ayah kan bukan jagoan ya, maksudnya bukan apa gitu ya, punya takut juga pada saat masuk ke lingkungan juga. mereka gitu. Ayah tuh nggak boleh keluar duit. Iya. Pokoknya rokok kopi dari mereka gitu loh. Iya. Mereka nggak mau makan uang ayah gitu, sampai kayak begitu. Iya. Karena kalau dianggap mereka, ayah dianggap takut sama mereka, jadi nggak tulus gitu pergaulannya. Oh, iya. Gitu. Pemikirannya tuh sederhana banget gitu loh. Kalau ayah nanti ayah bayarin terus kan sama juga. Iya. Iya kan? Ayah takut sama dia jadi nggak tulus pergaulannya gitu. Benar. Padahal kan Apa kayak gitu. begitu padahal sih ya nggak gitu juga Nggak kan. gitu Tapi juga. ya mungkin Manners ayah aja. bisa ngerti juga. Iya. Gokil ya. Benar itulah dahsyatnya. Dan tapi aku selalu percaya sih ya, maksudnya musisi yang kayak ya di angkatan ayah kan ya, ada ayah, terus ada Om Iwan Fals juga gitu. Mungkin pada saat menyuarakan lagu-lagu dengan tema seperti Preman atau Om Iwan Fals seperti Bento, itu kan lagu terkenal banget ya. Tapi aku yakin pasti ada resiko-resiko yang harus kalian hadapi as a musician. Iya. Gitu. Tapi aku yakin pasti Allah akan kasih gantinya gitu. Pasti. Kayak mungkin ayah waktu itu Preman nggak berhasil masuk ke TV, tapi lagu itu tetap meledak dengan cara yang lain. Betul. Dan ayah tetap dapat keuntungan dari situ, padahal ayah tuh menyuarakan hak orang lain gitu ya. Iya. Dan aku percaya sih, maksudnya orang-orang musisi atau apapun itu pekerjaan kita ya, orang yang punya hati nurani itu harus tetap ada. Karena sebenarnya aku pernah dengar nih, tadi aku mau ngomong, jadi sebenarnya kejahatan tuh ada bukan karena tidak ada orang baik. Orang baiknya ada, cuma orang baiknya pada diem. Jadi pada akhirnya kejahatan itu dianggap sebagai sesuatu yang normal, padahal enggak gitu. Nah makanya supaya ya kezoliman itu tidak terus ada, ya orang-orang yang masih sehat akal dan hati nuraninya ini ya harus bersuara, bukan kita ngerasa gue lebih benar dari lo, enggak, justru malah karena kita peduli. Jadi kalau ada yang salah kita kasih tahu nih, kritik, jangan kayak gitu, jadi saling ngingetin gitu loh. Tapi kan yang terjadi sekarang itu adalah kalau kita kritik dikit dianggapnya benci pemerintah, nggak pro pemerintah, padahal tuh harusnya dalam ilmu komunikasi menurut aku tuh angle-nya jangan kayak gitu. Orang kritik tuh bukan berarti kita benci loh, justru malah kita peduli, kita mau ngasih tahu jangan kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak banyak banget kayak problem komunikasi yang aku lihat kayak ada sekatnya tuh tinggi banget ya. Gitu. Kayak jujurkan keadilan juga gitu kan Kak. Jadi ya ibu kan dulu S1-nya hukum, jadi dia sangat ngerti permasalahan intinya itu apa sih, kenapa kita seperti ini gitu loh. Sering jadi pelanggaran hukum khususnya yang berkaitan dengan banyak ibu mah illegal logging juga udah bersuara dari dulu. Iya kan. Jadi intinya keadilan itu tidak bersandar atau tidak berdasarkan dengan kebenaran, keadilan. Ya, hukum gitu ya, tidak bersandar dengan berdasarkan dan bersandar atas kebenaran dan juga atas hati nurani, ya. Tapi hukum dibikin bersandar kepada uang, tekanan, politik dan sebagainya. Kepentingan gitu. Itu jujurkan keadilan. Makanya sebenarnya kalau kita bicara keadilan itu harusnya jujur udah.
keadilannya otomatis jujur. Iya. Iya, keadilan itu pasti jujur, kebenaran, karena di dalam kalau bicara kebenaran semua persepsinya sama lah, kecuali kalau udah dicampur adukin sama benar. ilmu hukum Iya. untuk bisa mencari yang ketidakbenaran jadi benar, yang benar jadi salah jadi benar. Wah, itu bisa. udah susah. Ya Jadi kayak itu dimainin. permainannya kan. Iya. Di mafia hukum tuh seperti itu Iya, gitu. benar lagi. Logikanya Di dimain-mainin. situ juga permainan hakim bisa memutuskan sesuai dengan pengetahuan atau kekuatan atau yang dia bisa presentasikan pada saat dia memutuskan itu kan ya. Pokoknya dasar seperti itu dia bisa memutuskan. Tapi ya sebenarnya jujurkan keadilan itu. Iya. Keadilan selalu jujur, tapi ternyata sekarang keadilan nggak jujur. Nggak jujur. Jadi harus kita jujurkan sama-sama gitu lah. Oke, that's very Dan true. itu nggak bisa gratisan, itu harus diperjuangkan. Nah, bersama. Makanya lagunya seperti itu kan. Keren sih. Iya, keren banget tuh. Jujurkan keadaan Ikang Fauzi featuring Ras Muhammad. Wih, iya, makasih Kak. Check it out. Ya. Udah ada di semua digital platforms. Keren sih, maksudnya kalau even dari generasi ayah sampai generasi aku, sampai generasi di bawah aku juga ternyata masih akan selalu ada tuh musisi-musisi yang Betul. menyuarakan Ya. ketidakadilan itu dengan warnanya masing-masing gitu ya. Ya. Kayak gitu. Kalau musik-musik sekarang tuh ayah udah sempet kayak dengerin nggak? Kayak misalnya Fizz gitu. Atau nanti kapan aku dengerin deh. Iya benar-benar. Iya sekali dua kali sih ya pernah sih memang kalau bicara musik aransemen ya ada perbedaan di situ. Iya. Tapi buat ayah sih ayah ngerasa semua semua bagus pada zamannya. Iya. Iya kan? Jadi ayah berasumsi musik sekarang tuh harusnya jauh lebih bagus. Karena kalau seandainya nggak jauh lebih bagus dibanding musik yang lama, berarti ngapain aja kita sebagai sebagai pejuang lamanya seniornya itu tidak berdampak positif terhadap generasi yang berikutnya gitu loh. Iya, benar-benar. Gitu. Dan pasti akan selalu ada perbedaan sih. Tapi kalau aku makin di sini nggak ngelihat kayak wah zaman gue lebih bagus dari zaman lo. Nggak, karena itu jatuhnya kayak subjektif ya Jar ya. Iya. Tapi aku lebih ngelihatnya kayak setiap generasi itu punya uniqueness-nya masing-masing. Betul. Kayak aku kalau look back lagi nih ke lagu-lagu zamannya ayah gitu. Lagu-lagunya Queen, terus kayak tadi Michael Jackson gitu. Mereka tuh kayak punya certain soul yang udah cuman era itu aja. Iya betul. Nah 90-an sama early 2000 soalnya beda lagi. Nah kesini makin campur aduk makin nggak. Ya, tapi itulah maksudnya mereka punya karakternya sendiri-sendiri. Iya. Jadi kayak ya udah kita embrace aja semuanya karena ya nggak mungkin. Nikmatin aja gitu ya. Nikmatin aja ada kan. cara nikmatinya. Nggak mungkin sama juga. Tapi itu ya. Nggak mungkin sama juga. Itu kakak udah jawab sendiri permasalahannya kita. Iya subjektif. Soul. Iya soul. Nah, soul itu kan ada di dalam hati kita yang hidup, yang pure gitu ya, hati gitu lah. Iya. Berarti lawannya adalah teknologi, Iya, ya benar, kan? benar. Dan teknologi itu nggak bisa dilawan karena suatu hal yang Dia pikiran manusia lah. harus, Iya benar. ya suatu hal yang harus kita kemajuan teknologi itu harus kita embrace, harus Iya. kita True. ini gitu, harus kita syukurin gitu. True. Tapi kalau bicara untuk lagu, zaman dulu tuh nggak banyak teknologinya, makanya soulnya banyak. Iya benar. Seluruh jiwa raga kita tuh ada dalam lagu kita. Skillnya gitu. juga mungkin. Skill kita juga ya, jadi skill kita nggak dibantu oleh teknologi. Iya. Benar-benar kalau kita bisa main drum ya, memang kita bisa main drum, kita bisa main musik ya, karena emang kita jago main musik seperti Iya. itulah. Ya. Kita benar-benar kita berlatih dan kita jadi profesional dan benar-benar kita jadi layak untuk bisa rekaman. Nah kalau sekarang kan nggak begitu, Iya. apalagi terakhir ada AI. Bukan musisi aja ini bisa bikin lagu. Iya benar. Iya, Benar kan? itu benar. Nah itu jadi Iya. udah jawab yang ekstrim, yang udah menjawab itu semua. Kenapa lagu lama itu bisa katanya lebih tahan ya karena itu perkembangan zaman itu. Iya kan. kayak ya ada yang Jadi- bilang lebih long lasting gitu. Iya, di satu sisi teknologi juga itu membawa banyak kemudahan, banyak manfaat. Di sisi lain untuk hal-hal yang sifatnya Mempermudah sih teknologi itu. membutuhkan emang sentuhan manusia yang total ya. Iya. Itu berarti dia tidak bisa tidak bisa hadir di situ teknologi. Teknologi iya sih. Iya kan?
Technology cannot replace human soul kalau Ya, menurut aku. ya. Dia membantu aja pekerjaan Sangat kita, membantu. tapi ya sebagai manusia ya ruhnya harus dari kita gitu. Iya. Iya sih, benar. Ya tapi ya pasti setiap generasi itu ada keunikan sendiri-sendiri. Pasti, lah ya. pasti. Dan ayah sangat menghargai kalau setiap generasi bangga dengan generasi masing-masing. Dan Betul. itu harus. Iya, emang Dan pasti ayah begitu. selalu bilang sama anak Iya. Gen Z, kalian kalau bicara jangan percaya kalau di baby boomers bilang kita akan berikan legacy kepada kalian. Dan kenyataannya kan hutan dihabisin, Iya. tambang dihabisin. Legacy Terus apa dong ya? legasinya? Bener. Iya kan? Nah itu kenyataan, rebut harus. Iya. Harus Rebut. diperjuangkan. Rebut ya. karena manusia tuh suka alpa, ya. Generasi juga suka alpa gitu. Kalau dia udah di atas dia lupa dan dia ngomongnya aja legacy kan. Iya kan semua ngomongnya legacy kan. Apa yang mau dilegasiin ya? Tapi- Bullshit lah. Gitu. Iya. Legacy harus kalian rebut sendiri. Kayak selalu ngomong gitu sama kalian kan. Iya. Zaman kalian harus rebut sendiri. Wow, keren sekali baby boomers ngomong seperti ini. Makasih loh. Iya, masa bohongin terus. Iya. Jadi ibaratnya maksudnya ya kalaupun yang lebih muda pengen kasih masukan gitu, dan kalau emang sebenarnya itu baik buat keberlangsungan hidup untuk generasi kedepannya, ya udah harusnya diterima aja gitu. Iya, Ya. betul. Karena itu bukan kurang ajar sebenarnya. Iya. Gitu. Karena suka dibentur-benturin ya. Benar. Ya itulah politik ada di mana-mana. Iya. Gitu kan. Oke. Tahu apa kamu? Saya hidup lebih lama dari kamu, gitu kan? Iya. Hidup lebih lama tapi jadi orang rusak kayak ngapain juga? Iya, benar. Kalau gitu ayah ada nggak apa ya pesan atau kayak penyemangat gitu buat teman-teman seniman atau musisi yang juga punya jiwa sosial atau hati nurani seperti ayah dulu ketika menulis lagu Preman. Aku yakin sebenarnya teman-teman aku yang mungkin kerjanya musisi juga banyak nih yang tergugah untuk bikin karya-karya seni yang menyuarakan ketidakadilan atau kritik sosial, tapi pasti mereka juga menghadapi obstacles-nya sendiri. Betul. Gitu. Ayah punya ini nggak saran, penyemangat atau pesan buat mereka supaya mereka semangat berkarya terus? Pertama permasalahan kritik sosial tuh pada umumnya tuh dari zaman ke zaman tuh sama. Cuman pergeserannya beda. Ya dengan teknologi makin maju. Misalnya sekarang ayah belum lihat nih ada Gen Z yang bikin lagu tentang ancaman terhadap labor, ya kan, terhadap tenaga kerja. Bahwasanya sebagian besar tenaga kerja yang sifatnya bisa digantikan dengan teknologi ya, itu mau nggak mau akan terancam kan, Iya, kan? iya, benar-benar. Nah, di sini tuh ya sangat bagus kalau seandainya ada lagu-lagu yang untuk mempersiapkan dan memotivasi orang untuk bisa terus menjadi subjek dari kehidupan ini gitu kan. Jangan sampai keburu ada beberapa jadi korban terbuang gitu kan, sayang. Bukannya harus ada tuh. Itu kritik sosial juga. Iya, benar. Iya kan? Benar. Banyak hal lain dengan kejadian sekarang yang seperti apa yang kita alami ini, kita dalam proses pembangunan dari negara berkembang menjadi negara yang lebih baik, itu banyak yang dikalahkan gitu pastinya. Nah, ini kalau jadi lagu tuh bagus. Iya. Cuman kadang mikirnya lagu kayak gini cuman kalangan tertentu aja gitu, dijualnya nggak laku gitu. Ada yang kayak gitu nggak sih, Jar? Mikirnya nggak ya? Atau, iya benar-benar. Memang kalau tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin orang banyak yang melek kali ya, udah ya. Aku nggak ngerti juga. Iya betul. Nah, ya itu biar bagaimana selalu kan situasional. Kalau emang zamannya lagi nggak terlalu banyak gesekan, ya lagu-lagu cinta aja gitu kan, yang orang suka gitu ya. Tapi begitu ada gesekan, begitu ada bencana aja. Iya. Kan kita lihat nih karya apa yang akan datang selanjutnya. Iya kan, lagu-lagunya mulai ada lagu-lagu kritik sosial, permasalahan seperti ini, kenapa dan sebagainya. Kedepannya harus bagaimana, ya kan? Bagaimana kita memitigasi dan menjaga supaya lingkungan ini menjadi lebih baik. Itu lagu-lagu kayak gitu sebenarnya harus ada tetap. Dulu juga waktu ayah tuh lagu lingkungan hidup kelestarian alam tuh ada yang namanya banyak musisi-musisi besar yang udah mungkin kamu tahu Bengkai Uli Sigar. Uli Sigar itu kakaknya Parimata Rusadi itu dia selalu bicara masalah alam, ya. Tapi ya orang setengah
kebanyakan ngelihat ya. Paramita Rusady. Iya itu kakaknya, iya betul lebih yang Kak Cintanya tuh kakaknya. Dia kan pejuang lagu-lagu untuk itu kelestarian alam gitu. Nggak banyak orang ngelihat gitu. Iya, tapi sebagian orang yang bukan yang idealis ya, yang melihat kebenaran, wah ini cocok tuh. Ini cocok konsistensi dalam itu. Ya begitulah dunia seperti iya, itu. Iya, emang dunia begitu sih jadi ya. Dunia tuh pengen berpihak kepada hal-hal yang happy, iya kan? Gitu kan. Meskipun nggak happy, pura-pura happy gitu. Iya. Iya kan? Iya. Iya kan. Nunggu ada bencana dulu baru kebuka semua. Wah, gitu baru marah ya. Iya kan gitu ya. Begitu si adik jadi relawan terus ya baru dia orang anak lu tuh begini. Iya, benar. Padahal ibu udah ngomongin dari zaman dulu tuh, cuman ibu waktu zaman dulu kan mungkin belum kayak sekarang kan. Sekarang kan bencananya nih parah banget yang di Sumatera. Tapi itu kan akumulasi dari illegal logging yang sudah bertahun-tahun. Iya, dulu ibu fight buat illegal logging waktu di DPR ya. Iya, tapi nggak ada yang dengerin karena mikirnya alah emang paling seberapa sih gitu. Ya masa mesti nunggu ada yang metong dulu ya baru kayak oh iya. Ya gitu. kenyataannya begitu. Emang gitu. Iya, jadi kayak ya gitulah. Jadi emang dunia ini lucu banget sih. Iya. Tapi intinya ya mungkin ya buat teman-teman yang pengen menyuarakan suara hati mereka lewat lagu, just do it lah ya. Bener. Dan emang lagi yang paling bagus tuh lagu itu dipotret dilihat dari generasinya. Okay. Kalau sekarang generasi Z itu yang harus melihat ini masa depan milik mereka nih. Mereka harus rebut kekuasaan ini gitu dalam arti kata ya supaya mereka tuh kepentingannya terwakili untuk di masa depan gitu. Iya kan? Mungkin jangan rebut kali ya, takutnya nanti kita disangka mau apa kali ya bahasanya. Saya sekarang sensitif banget ya. Ini memperjuangkan mungkin, memperjuangkan supaya suara mereka tuh sama juga. Iya, betul. Iya. Jangan dipelintir lu ya, awas ya. Sekarang mah suka gitu sih, kita ngomong dikit dibilang, "Wah, lu benci pemerintah lu." Gitu. Bukan pemerintah, ini bicara generasi kok. Iya, generasi. Iya, pemerintah salah satunya dari situ. Iya. Iya, pemerintah sekarang, dengan penguasa juga beda kan? Pemerintah sama apa? Penguasa beda juga. Oh. Nggak semua pemerintah tuh bisa jadi penguasa. Nggak semua penguasa jadi pemerintah. Oh, iya. Iya kan? Iya benar. Iya benar. Kita harus sejeli itu dan melihat permasalahan sosial supaya nggak salah gitu. Betul. Sama jangan baperan ya. Iya benar. Iya sih. Soalnya sekarang suka gitu ya, gitu. Jadi apa sih kak gitunya apa? Iya, kita ngomong apa dipelintir gitu. Pelintir lagi cek aja. Iya benar. Dipiting. Sama temennya ayah yang preman. Enggak. Jangan takut kalau bicara kebenaran, apalagi mewakili kepentingan generasinya. Itu hak. Iya. Ya. Betul. Dan manusia emang cenderung secara umum itu rakus. Iya. Jadi ya itu emang ini ya ininya manusia seperti makanya godaan duniawi ya harus ada yang ingetin perlu ada ini apa harus ada yang ingetin pertarungan harus ada yang sosial di situ kontrol sosial benar ya kan? Oke, itu dia tadi guys pesannya dari Ayah Ikang. Jadi kalau misalnya kalian pengen bersuaralah jangan takut harus karena itu hak kalian juga. Masa depan harus direbut. Iya, nggak bisa apa terjadi dengan sendirinya, nggak bisa. Harus diperjuangkan dan direbut. Ya, harus diperjuangkan dan direbut. Oke, dengan cara yang baik pasti. Iya dong. Oke. Elegan pastinya. Elegan, iya itu dia guys. Wah, Ayah terima kasih. Kalau nggak bisa diajak elegan, ya sikat juga. Ya aku udah samain aman loh gitu. Soalnya aku kemarin nge-podcast sama Ciki, Ayah kan nasehatin kamu jangan terlalu ini kalau ngomong jangan terlalu nyerang gitu. Dia juga begitu ya. Sama aja. Ya pokoknya intinya semoga podcast hari ini bisa memberikan point of view atau perspektif untuk kalian, terutama kalau misalnya kalian pengen bersuara lewat karya. Pokoknya intinya semangat terus, jangan menyerah gitu ya, keep doing what you're doing karena tidak ada perjuangan yang sia-sia, pada akhirnya pasti akan berhasil. Itu dia. Thank you so much guys. Nanti bahas musik akan balik lagi sama Ayah Ikang ngebahas hal-hal yang menarik lagi seputar musik. Bye bye. Thank you.